Halo bro, kembali lagi bersama Ane Uncle. Kali ini Ane akan membahas tentang dua base SSR support, yaitu Yachiru dan juga Unohana. Nah, untuk pertamanya marilah kita bahas skill-skillnya terlebih dahulu. Dimulai dari Yachiru ya. Nah, ini dia, bisa dibaca ya. Yachiru ini raganya memberikan damage ke semua musuh dan hilangkan 2 efek buff setiap karakter musuh. Jika karakternya musuh itu adalah wanita, maka yang dihilangkan akan double. Nah, jadi gini ya, Yachiru ini bisa menghapus buff. Kalau musuhnya itu yang laki-laki, maka yang dihapus itu cuma 2. Kalau wanita, yang dihapus buffnya itu bisa 4 buff. Dan setelah awaken, maka akan bisa menghilangkan efek CC atau tidak bisa bergerak dari sekutu kita di barisan belakang. Jadi barisan belakang kita itu kalau kena Siren, kena stun, kena freeze itu bisa dihilangkan. Cuman untuk kayak dot, kayak bleed dan poison itu nggak bisa dihilangkan ya. Cuman efek CC doang yang bisa dihilangkan. Oke, lanjut kita ke pasifnya. Pasifnya ini saat Yachiru berada di medan pertempuran, maka akan meningkatkan attack karakter wanita. Dan saat sekutu wanita kita itu basic attack akan berbolongan menimbulkan diam sebesar 30% ya. Diam ini tidak bisa rage, dan attacknya tadi yang di buff di karakter wanita itu sekitar 10% ya, dan juga akan naik sesuai dengan levelnya. Semakin tinggi levelnya makin besar buff attacknya. Oke, untuk detailnya kita cek aja di battle ya. Jadi kita akan ngecek apakah Yachiru ini bisa menghapus efek buff shield dari Urahara. Nah, kita tahu sendiri ya bahwasanya Urahara itu buff shieldnya itu bisa di stack, dan setiap stacknya itu bisa menambahkan shield sebesar 2% dari HP-nya Urahara ke tim kita. Nah, stacknya gimana? Stacknya itu tergantung dari bleed ya. Semakin banyak bleed yang terkena, maka stacknya akan semakin tambah. Nah, tadi itu sudah ada beberapa stack bleed ya dari Bakuya dan sebagainya. Kita lihat apakah bisa dihapus oleh Yachiru. Nah, bisa dilihat ya, di Nel itu shieldnya kehapus, sedangkan di White Ichi dan juga Urahara itu enggak. Kenapa? Karena tadi ya, kalau karakter wanita yang dihapus buffnya itu bisa 4 ya, sedangkan kalau laki-laki cuma 2. Makanya yang di White Ichi dan juga Urahara itu shieldnya gak terhapus keseluruhan dan masih ada tadi. Oke, lebih validnya kita cek lagi ya, dan kita nanti perhatikan levelnya aja. Oke, kita serang lagi si K. Nah, bisa kita lihat sebentar. Nah, ini ya, jadi kita untuk aktifin Urahara setnya lebih bagus tuh di stack dulu ya bleednya biar banyak. Tuh ada Byakuya ngasih bleed, terus White Ichi juga, terus dari pasif Nel juga. Nah, baru Urahara. Jadi Urahara itu shieldnya akan double kalau banyak yang terkena bleed. Dan kita perhatikan nanti apakah Yachiru ini bisa menghapus buff shieldnya ini. Nah, bisa lihat ya, hilangkan. Dan yang di Nel tuh lagi ya, habis lagi ya. Dan yang di dua Urahara sama White Ichi tetap. Jadi bisa disimpulkan bahwa Nel ini sangat bahwa Yachiru ini sangat efektif buat hapus buff musuh karakter wanita. Nah, untuk lebih validnya kita cek ya dengan musuh yang tidak memakai support Yachiru, apakah nanti shieldnya bisa dihapus atau enggak. Nah, ini kita serang ya. Bentar. Jadi di sini dia support pertamanya itu Mayuri dan bukan Yachiru. Ini line up-nya masih belum aneh ganti ya, masih sama ya. Nah, speednya juga masih menang sama kayak tadi. Dan urutan turn-nya juga sama. Kita lihat buff shield, ada beberapa stack, dan nanti akan diserang oleh Mayuri dia. Apakah benar-benar tembus kayak tadi yang di Nel? Kita lihat ya. Nah,
Bisa dilihat ya, masih tebal ya shieldnya, nggak ada yang kehapus sedikit pun. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Yajiru ini memang benar-benar bisa menghapus buff shieldnya. Bahkan ini pas diserang White EG pun masih belum tembus shieldnya. Untuk lebih valid kita cek sekali lagi. Oke, masih loading. Nah, aduh, malah koneksi. Bentar. Cek dulu. Aduh, wifi-nya terlalu jauh ini. Oke, ini ya. Kita cek lagi tadi si Ono. Nah, ini dia. Kita perhatikan apakah shieldnya itu bisa kehapus atau enggak. Ini ya, kita buat stack dulu biar tambah tebal shieldnya. Byakuya, terus White Ichigo, nambah build juga, baru Urahara. Nah, ini dia. Nah, kita lihat ya, apakah shieldnya akan tertembus oleh support Mayuri. Nah, enggak ya, masih tebal banget ya. Ini pun Urahara pun belum tembus juga. Terus White EG Rage, apakah tembus? Enggak ya, enggak tembus ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Yajiru itu memang benar-benar bisa dispel atau menghapus efek shield ya. Cuman karena yang dihapus itu beberapa stack doang, jadi terkadang masih ada. Oke, kita lanjut karakter yang kedua. Oke, yang kedua ya, Unohana ini bisa kita lihat raganya itu recover HP semua sekutu dan ekstra recover 7% HP dari HP max target recover, dan recover 100 amarah juga ke semua sekutu. Kalau sudah awaken terhadap semua sekutu, meningkatkan attack, meningkatkan 20% speed recover amarah selama 2 ronde. Jadi kalau udah awaken ini bisa meningkatkan speed recover amarah ya ke semua sekutu kalau dia raga sebesar 20% speed recover amarah. Jadi bagus juga ya ini buat combo White EG. Lanjut ke pasifnya ya. Pasifnya ini saat dia Unohana ini mati akan memberikan efek kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Terus ke barisan belakang sekutu saat dia Unohana itu berada di medan pertempuran akan menurunkan 20% speed recover amarah musuh pria ya. Jadi musuh prianya itu akan diturunkan recover amarahnya sebesar 20%. Oke, kita bahas lagi ya. Untuk kasih sayangnya tadi itu tingkat rata damage dan rata reduksi damage selama 2 ronde itu diberikan ke barisan belakang sekutu kita dan tidak bisa dihapus. Jadi ini aktif ketika Unohana mati ya, dan rata damage-nya bertambah 43%, begitupun rata reduksi damage-nya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita cek di battle. Ya ini ya, kita akan ngecek untuk rata damage-nya saja ya. Jadi kita bandingkan, ini si Rigojang ini BP-nya sama ya, sama si Takeuchi. Nah, kalau si Takeuchi ini speed-nya lebih tinggi, jadi ketika akan diserang dia bisa memantikan Unohana dan mengaktifkan buff rata damage-nya ya. Oke, kita lihat aja. Di sini nanti kita akan fokus melihat damage dari White EG ya. Oke, ini diserang dulu. Oke. Nah, ini di sini Ani bawa Yajiru karena biar lebih aman ya. Jadi belakangnya bisa dihapus tadi efek CC-nya karena ini Yajiru-nya udah awaken ya punya Ani. Nah, itu bisa dilihat Urahara kena silent. Nah, dimurnikan. Oke, kita fokus ke White EG. Berapa damage-nya? Nah, kita lihat ya, 2 critical 880.000 ya. Kena buff rata damage juga dari Unohana 43%. Biar lebih valid kita cek sekali lagi.
Oke, tadi nyerang si Takoichi. Nah, ini Cornelnya udah aktif ya, jadi reduksi damage-nya dia sudah aktif juga. Kita lihat. Nah, itu bisa dilihat core-nya aktif. Nah, semoga aja nggak kena rugged down. Oke, itu kena disorient uruhannya, dan si Unohananya mati. Kita perhatikan. Nah, itu ada buff attack, def ya. Attack itu buff rata damage dan def itu buff rata reduksi damage. Oke, kita lihat. Kena perisai. Nah, ini ya, kita lihat damage nya berapa ya. Nah, kurang lebih 880 ya, padahal itu core-nya aktif. Oke, kita bandingkan dengan si Rikocang tadi ya. Rikocang ini speednya lebih rendah, jadi kalau aneh serang, Unohana aneh nggak akan mati ya, dan nggak akan terkena buff. Kita perhatikan damage dari Weight Ichi nya kalau nggak dapat buff rata damage dari Unohana ya. Oke, kita perhatikan. Nah, ini core-nya aktif juga ya, sama seperti tadi, dan ini line up-nya malah lebih kecil ya BP nya. Harusnya kalau memang buffnya itu nggak bagus, harusnya damage-nya lebih besar. Nah, cuma 570 ya, jadi selisih sekitar 300-an ribu lah, jadi emang besar juga ya selisihnya damage kalau kena pasifnya si Unohana. Nah, kita lihat. Nah, ini sekali lagi ya biar lebih valid. Oke, kita lihat. Nah, itu core-nya aktif. Yachiru, Urahara, terus Weight Ichi. Oke, bisa kita lihat ya, damage-nya lebih besar yang tadi ya, cuma 630 itu tadi, dan yang kena buff Unohana tadi bisa 880. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya efek dari pasif Unohana ini ketika mati itu sangat berguna. Oke ya, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk kedua base support ini Ani lebih prefer ke Unohana ya, karena dia buff rata damage dan rata reduksi damage-nya itu besar banget, hampir 50% ya. Dan Unohana ini tidak wajib bersenbakto ya, karena pasifnya pun sudah sangat berguna. Pasifnya bisa mengurangi rata recover amarah musuh yang pria sebesar 20%, dan juga ketika mati itu bisa buff attack, buff rata damage dan rata reduksi damage barisan belakang teman kita ya. Sedangkan untuk Yachiru sebenarnya bagus banget juga, cuman Yachiru ini kelebihannya lebih ke hapus efek CC nya ya, ke barisan belakang sekutu. Jadi untuk Yachiru ini Ane saranin wajib diawaikan ya, karena awakennya itu bisa purify efek CC sekutu. Dan untuk build-nya sendiri Ane saranin untuk Unohana ini dikomboin dengan Warsoul Ganju, dan nggak usah dibuild secara maksimal ya. Tujuannya apa? Biar dia ini cepat mati. Sedangkan untuk Yachiru itu kalian build secara maksimal juga nggak apa-apa, toh nanti di line up buat champion juga sangat berguna. Yachiru ini bisa dikomboin sama Nail juga. Oke, mungkin itu saja. Bye bye.